Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan nih kami semua 1 jam lebih ke depan menemani waktu kalian di siang hari ini. Selamat datang di podcast KBKM 2020. Podcast kali ini kita akan mengupas dan mengulik secara lebih dalam. Apa sih KBKM itu? Kenapa sih harus anak muda? Kenapa sih kaum milenial? Dan kenapa sih wajib banget nih kita harus mengikuti KBKM 2020? Apa sebegitu penting KBKM itu? Tahu nggak sih guys, KBKM ini yang diampuh oleh Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan yang merupakan program prioritas Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Dirjen Jenderal kita, Bapak Hilmar Farid, dan Direktur Bapak Yudi Wahyudi. Benar-benar konsen nih guys, dan peduli terhadap generasi muda seperti kita, yang berharap cukup banyak guys, untuk kalian semua, untuk pemajuan kebudayaan. Nah, untuk itu sahabat, kita akan kupas secara lebih dalam satu per satu pertanyaan yang sering muncul nih guys di akun IG, YouTube, dan tentunya di helpdesk Narahubung Kemah Budaya. Nah, kita akan read satu-satu ya guys tentunya dengan narasumber yang luar biasa nih yang tengah hadir hari ini di hadapan kita semua. Kita sapa dulu yuk satu persatu, kita kenalan ya. Nah, di sini ada Kak Nina. Kak Nina ini dari Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Kak Nina, sapa dulu yuk teman-teman, sahabat muda kita semua. Halo Kak. Halo, selamat siang semuanya. Siang Kak Nina. Semoga sehat selalu Kak. Terima kasih. Nah, yang kedua nih, nggak kalah seru nih, kita hadirkan di sini. Kak Marlina. Kak Marlina dari Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru. Ayo Kak, Hai, kita selamat sapa ya. siang. Halo Halo, Kak. Mbak Dina. Terima Hai, kasih. Mbak Dita. Hai, Hai, Mbak Halo. Marlina. Hai, Mbak Indah. Halo, Sehat Mbak. selalu semua. Pokoknya perpaduan Kak Nina dan Kak Lina nih kalau kolaborasian ciamik ya, mudah-mudahan seru ya dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan tentunya nih, tak lupa hadir di sini narasumber kita, dia merupakan alumni KBKM 2019. Juara 3 loh guys, kategori Purwarupa Fisik dan kelompoknya bernama Storia Karacita. Hai Kak Indah. Halo Mbak Tita, halo Halo semuanya. Kak Selamat Indah. siang. Halo, Mbak Indah. Halo Kak, semoga bisa berbagi Halo pengalaman ya Mbaknya. Kak. 1 jam ke depan ini sama teman-teman semua, biar sahabat KBKM bisa lebih tahu lebih dalam nih tentang KBKM itu apa. Nah, udah ya guys, perkenalannya semuanya cantik-cantik, para Sri Kandi, semoga bisa menghibur kalian semua. Nah, nggak sabar nih ya, kita mau ke pertanyaan Q&A nih yang sering banget Kak ditanyain di akun IG, YouTube, helpdesk, itu berulang-ulang kali. Nah, aku mau tanya nih ya, sama Kak Nina dulu deh ya. Boleh. Jawab ya, Kak. Boleh. Pertanyaannya Penting banget. matematika nggak nih, Kak? Penting banget nggak sih, Kak, ikut KBKM itu? Emang KBKM itu kayak gimana sih, Kak, acaranya? Coba dong, Kak, definisiin ke teman-teman. Secara singkat deh, Kak. Karena kan ini KBKM, wah acaranya sepertinya luar biasa ya, Kak. Ayo, Kak Nina. Silakan, Kak. Oke, terima kasih Mbak Tita. Iya, Halo Kak. Mbak Indah, Mbak Marlina. Jadi teman-teman sahabat muda dimanapun berada, KBKM atau kepanjangan dari Kemah Budaya Kaum Muda itu merupakan platform kerja budaya yang menghimpun kaum muda usia antara 18 sampai 25 tahun untuk menjawab berbagai tantangan kemajuan kebudayaan dengan memanfaatkan kekayaan wawasan di bidang STEAM.
gitu ya. STEAM itu Science, Technology, Engineering, Art, dan Mathematics. Nah, untuk tahun ini, KBKM ini adalah yang kedua kalinya yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka mengajak serta kaum muda berperan dalam pemajuan kebudayaan. Jadi nanti mungkin Mbak Indah nanti yang akan mengeksplor bagaimana pengalaman KBKM yang pertama tahun kemarin gitu ya. Nah, jadi harapannya ini semacam ruang inkubator begitu yang mendorong lahirnya berbagai aplikasi maupun prakarya yang memperkuat upaya pemajuan kebudayaan sehingga diharapkan ada perubahan paradigma yang tadinya biasanya budaya itu hanya bersifat menjaga begitu menjadi lebih menguntungkan dalam sisi ekonomi. Nah, berbicara KBKM ini ada dua kategori yang dikompetisikan. Yaitu yang pertama ada aplikasi atau software. Contohnya banyak sekali, seperti game online, kemudian matchmaking tempat pertunjukan, aplikasi pelaporan persekusi. Gitu. Nah, kalau kita nih iseng buka Google Play Store misalnya. Nah, di situ ada kayak aplikasi Mari Belajar Budaya Nusantara. Yang isinya tuh menyajikan aneka objek pemajuan kebudayaan dengan desain yang eye-catching, yang tentunya ramah untuk anak muda. Nah, di situ ada kayak rumah adat, pakaian adat, alat musik daerah, tarian daerah, senjata daerah, sampai dengan kuliner khas masing-masing daerah gitu. Atau ada juga game-game seperti salah satunya contohnya Lokapala misalnya. Game MOBA yang berlatar belakang sejarah Nusantara yang menggabungkan tokoh-tokoh pahlawan di masa lalu dengan sentuhan-sentuhan kekinian yang tetap fun untuk dimainkan oleh anak muda masa kini gitu. Kemudian yang kedua kategori prakarya atau kriya fisik. Nah, ini yang dimenangkan oleh Mbak Indah salah satunya tahun lalu ya. Nah, contohnya itu seperti board game, sebutlah misalkan board game Lini Masa, yaitu permainan kartu berbasis sejarah proklamasi kemerdekaan dengan menghadirkan tokoh bangsa dan berbagai peristiwa penting di dalamnya. Nah, atau juga ada klungbot atau angklung robot, yaitu alat musik angklung yang tuas penggeraknya itu dihubungkan dan dikontrol lewat komputer. Atau bisa juga seperti mesin pemindai manuskrip lontar, robot pembaca puisi, dan lain-lain. Sebenarnya banyak sekali hal-hal yang bisa dieksplor oleh anak-anak muda, baik itu yang tertarik untuk ikut kompetisi di kategori aplikasi maupun di kategori prakarya. Nah, kemudian kalau ditanya, emang harus banget ya ikut KBKM? Gitu. Oh jelas harus. Kenapa? Kenapa? Karena KBKM itu ajang yang sangat tepat bagi teman-teman anak muda di luar sana untuk merancang dan mewujudkan gagasan menjadi sebuah karya. Sehingga tidak berakhir menjadi wacana semata gitu. Kan sudah jadi rahasia umum ya kan, seringnya tuh kita kalau misalnya punya ide tuh ya, udah ditulis, udah ditulis di notes, udah ditulis di notes, udah diobrolin sama teman, terus akhirnya menguap begitu saja gitu. Nah, terkadang memang ada aja kendalanya. Sebetulnya entah kendala atau alasan gitu ya. Alasan sih Kak, alasan ya. Ya misalnya nih, alasan belum ada waktu lah, belum ada budget lah, belum punya tim lah, dan lain-lain gitu. Nah, inilah saatnya karena sudah ada wadahnya, sudah ada fasilitasnya, dan ada hadiahnya pula gitu kan. Total hadiah di sini itu ratusan juta rupiah. Jadi alasan apa lagi sih gitu? Alasan apa lagi sih untuk nggak ikut? Waktu. Nah, kita sama-sama tahu lah ya sekarang kondisinya gimana. Sekarang lagi pandemi. Iya. Orang banyak di rumah. Nah, daripada rebahan terus, mending ikut KBKM. Nambah teman, nambah ilmu, nambah pengalaman. Daripada main game terus misalnya di rumah, mending bikin game sendiri. Nah, suatu saat bisa jadi legacy untuk kita, dan juga ada prospek ekonomisnya pula gitu. Selain itu di KBKM ini juga nanti akan banyak kelas-kelas inspiratif yang dapat sahabat muda ikuti. Punya kesempatan berinteraksi dengan para tutor yang memiliki rekam jejak yang keren di bidang kebudayaan, serta tentunya kesempatan untuk dilirik oleh calon investor ke depannya. Jadi ya, kalau pertanyaannya penting, ya penting banget. Harus banget ikut. Gitu sih Mbak Tita. Nah, tuh guys, penting banget ikutnya KBKM. Gila, seru banget sih. Emang KBKM itu sudah dijawab ya sama Kak Nina. Jadi, menurut kita semua KBKM itu penting, guys. Ayo,
Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Oke, terima kasih Kak. Kita ke Q&A selanjutnya. Untuk Kak Indah, tanya ya Kak. Ya, Kak. Berdasarkan keikutsertaan tahun lalu, menurut Kakak Indah nih, emang penting banget sih KBKM? Dari apa aja sih Kakak itu dari KBKM itu bisa dapet, yang Kakak dapetin dari KBKM itu? Kalau dari kita ya, Mbak ya, itu Hmm. penting banget ikut KBKM karena awalnya kita kan cuma semacam kayak komunitas. Cuma kayak teman-teman kumpul ngerjain proyek bareng di museum, terus ngobrol-ngobrol, punya ide banyak, tapi ya udah gitu aja. Bener banget kata Mbak Nina tadi. Itu Wah. ide selalu ada, tapi selalu nguap gitu. Sampai akhirnya kita ngelihat ada poster KBKM, dan itu kita ngeliatnya juga udah di detik-detik terakhir pas udah habis lebaran. Akhirnya ya udah kita langsung daftar aja deh, karena kalau nggak saat ini juga kapan lagi menurut kita. Jadi langsung aja ikut kemarin. Terus kenapa harus ikut KBKM? Manfaatnya banyak banget. Pertama, saya pas ikut KBKM itu nggak cuma diajarin tentang pentingnya kebudayaan segala macam, terus nggak cuma jalan-jalan doang ke Prambanan, tapi kita juga diajarin tentang bisnis. Kalau kita kan ibaratnya mahasiswa ya Mbak ya, mahasiswa Wow. biasanya idealis banget nih. Jadi kemarin Masih tuh, idealis ya Kak? iya makanya sebelum kita ikut mentoring, biasanya kan KBKM kemarin kita ada mentoring. Di mentoring itu kita diajarin tentang gimana sih caranya membuat ide kita itu nggak cuma ide idealis yang nggak bisa dimanfaatin di masyarakat, tapi kita diajarin supaya produk kita nanti nggak cuma bagus secara ide, tapi juga bisa langsung diterapkan dan dimanfaatkan di masyarakat begitu. Itu yang sangat membuka wawasan saya banget sih saat itu. Jadi kita baru menyadari bahwa wah iya sih kita masih idealis banget. Kita masih butuh belajar banyak. Gitu. Oh, keren banget sih. Emang harus masih, tentu sih Kak, mau muda, mau tua, tetap harus terus belajar Kak. Nggak hanya mahasiswa. Benar banget. Ya, bener banget itu. Ya, semoga bisa jadi referensi ya untuk sahabat muda semua dari Kak Indah nih. Dan pertanyaan selanjutnya, kita tanya ke Kak Lina. Nih Kak, Hai, aku oke. tanya ya, Kak. Halo Kak. Ya, gimana? Dari sudut pandang Kak Lina nih, gimana sih lihat acara KBKM ini? Dan penting nggak sih buat anak muda nih, buat ikut KBKM ini? Coba Kak, coba jelas. Tahu nggak sih, aku tuh pernah, bukan ikut ya, tapi pernah ngisi acara di KBKM tahun 2018 apa 2019 kalau nggak salah deh. Iya. Pernah loh, jadi itu kebetulan masih mengurusin film juga, dan pada saat itu ikut melakukan pemutaran film dan diskusi film ya di situ. Nah, kalau menurut saya sih KBKM ini penting banget. Kenapa ya? Tadi seperti yang disampaikan sama Kak Nina ya. Kadang kita tuh punya ide, punya wacana, tapi udah sebatas wacana kan, nggak usah gitu deh, kita janjian aja, yuk jalan yuk, terus wacana terus gitu loh kan. Nah sekarang, ayo bener ya. Iya, kayak ngajak buka bersama di bulan puasa gitu ya. Ya, sama seperti kita janjian buat buka bareng, itu sampai lebaran tahun berapapun itu nggak jadi-jadi. Nggak jadi-jadi, wacana aja, capek. Betul, mau milenial, kayak mau boomers, mau apa itu semuanya biasa terjadi. Nah, menurut saya KBKM ini penting, kenapa? Karena ini wadah. Satu, wadah untuk networking. Satu, wadah untuk cari teman yang seide. Terus terang sih kalau kita punya banyak ide kreatif, itu kadang kalau kita ngelakuin sendiri kayaknya berat. Kita tuh butuh orang yang sefrekuensi, seide, itu untuk ya kalau bisa syukur-syukur sih kita bisa collab ya. Tapi kadang ya kita nggak usah kolaborasi sih, kadang cuma sharing ideas aja itu udah cukup jadi jadi trigger buat kita untuk mengaplikasikan ide itu ke bentuk realnya seperti itu. Ya, jadi ini penting banget. Dan kalau menurut yang kemarin saya ikutin, KBKM ini kan banyak banget kelas inspiratif ya. Jadi bukan cuma kemah, camping apa segala macam, tapi juga banyak kelas inspiratif yang pasti itu kita bisa manfaatkan sebagai generasi muda nih, millennials nih, kita bisa manfaatkan untuk
ini apa sih yang lagi happening di luar sana gitu loh kan. Nah kadang kita stuck, kadang kita malah kayak gue ngapain nih dapat rebahan gitu ya. Ya udah sih ketemu sama teman-teman yang berasal dari Sabang sampai Merauke gitu loh kan. Kita saling bertukar pikiran gitu. Ini kayaknya dulu bikin ini lucu kali ya gitu loh kan. Nah itu kan akhirnya muncul inovasi-inovasi baru dari kegiatan KBKM ini. Seperti itu sih Kak Tita. Wah, seru banget nih dari Kak Marlina nih. Ayo guys, apalagi nih yang luar biasa sih. Apalagi ada hadiahnya ratusan juta kan. Ayo, itu sih Kak. Itu yang paling penting sih Bu. Paling penting. Jujur nih paling Kak. penting. Karena, ya, itu juga tetap aja jadi wacana Kak. Masih mahasiswa, masih butuh duit. Yoi. nggak hanya mahasiswa, kami pun juga ya, Kak Nina, Kak Lina. Pastinya. Oke, nah untuk KBKM nih Kak, untuk Kak Nina, kalau KBKM itu bagaimana sih yang dibolehkan ikut dan siapa aja dan bagaimana tahapannya? Coba Kak Nina jawab. Aku pengen tahu Kak penjelasannya dan teman-teman semua. Oke. Kalau berbicara siapa aja sih yang boleh ikut KBKM gitu ya, berarti kita bicara mengenai syarat dan kriteria calon peserta di sini ya. Nah, jadi peserta KBKM itu adalah pertama tentunya harus warga negara Indonesia. WNI yang gimana sih gitu? Pertama WNI yang usianya 18 sampai 25 tahun. Membentuk kelompok yang terdiri dari, nah ini tergantung nih, kalau ikutnya kategori prakarya berarti kelompoknya 3 orang, kalau ikutnya kategori aplikasi kelompoknya 5 orang. Nah, dalam satu kelompok ini harus memiliki unsur perpaduan laki-laki dan perempuan. Komposisinya terserah ya, mau berapa banding berapa, yang penting unsurnya terpenuhi, ada laki-laki, ada perempuan. Kemudian satu kelompok diharapkan ya, bukan diwajibkan, berdomisili di satu kota atau kabupaten yang sama untuk mempermudah koordinasi gitu ya. Nah kemudian menciptakan perwarupa atau aktivasi sosial yang menjawab permasalahan dari daftar masalah umum PPKD kabupaten atau kota terkait dengan 10 OPK. Apa itu OPK? Yaitu objek pemajuan kebudayaan gitu ya. Nah setiap anggota kelompok itu harus mengikuti seluruh rangkaian kegiatan KBKM tanpa perwakilan atau anggota pengganti. Jadi itu perlu digarisbawahi dari awal, sebelum daftar, nggak bisa diwakili, nggak bisa diganti. Gitu. Kemudian untuk setiap yang mendaftar itu harus mencantumkan nomor telepon yang memiliki fitur WhatsApp. Jadi tadi gunanya untuk memudahkan koordinasi dan lain sebagainya. Nah kemudian untuk tadi sudah syarat dan kriteria, kemudian tahapannya. Nah tahapan KBKM itu secara umum ada 2 jenjang ya, ada KBKM regional, ada KBKM nasional. Nah untuk KBKM regional ini rencananya diselenggarakan selama 5 hari di bulan Juli di 11 Balai Pelestarian Nilai Budaya sebagai unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Kebudayaan. Nah, nanti isinya ada pelatihan oleh fasilitator, kemudian peserta menyiapkan bahan presentasi di hadapan juri, pengumuman peserta yang lolos seleksi juga nanti akan diumumkan di regionalnya masing-masing. Nah, nanti dalam setiap wilayah itu akan mengapresiasi 3 orang pemenang. Pemenang 1, pemenang 2, pemenang 3 untuk masing-masing kategori. Namun, hanya pemenang pertama saja yang dari setiap kategorinya yang akan lanjut ke KBKM tingkat nasional. Jadi untuk yang pemenang kedua dan ketiga itu hanya diapresiasi saja di regionalnya, tetapi tidak bisa ikut ke KBKM tingkat nasional begitu ya. Nah, kemudian untuk KBKM nasional yang rencananya diselenggarakan di bulan Oktober pada saat acara Anugerah Kebudayaan dalam rangkaian Pekan Kebudayaan Nasional tahun 2020. Nah, KBKM ini nanti akan dipilih 3 pemenang untuk setiap kategori. Nah, sebelum puncak acara itu nanti tentunya akan ada pendampingan dari fasilitator, kemudian ada pelatihan-pelatihan, kemudian peserta juga presentasi tentunya di depan juri, kemudian peserta menyiapkan semacam model atau dummy dan memamerkannya di KBKM tingkat nasional. Gitu. Nah, jika semuanya berjalan sesuai rencana, kita juga sebetulnya ingin menginisiasi adanya semacam
mungkin boleh dikatakan market forum begitu ya, di mana ada kesempatan bagi pemenang untuk bertemu dengan calon potensial investor secara terbuka gitu. Sehingga nanti karya yang dihasilkan itu dapat dikembangkan lebih jauh lagi ke depannya. Jadi untuk itu, untuk sahabat muda yang belum mendaftar sampai sekarang, segera siapkan amunisi dari sekarang dan rebut posisi pemenangnya. Gitu sih. Mbak Tita masih di mute, Mbak. Nah, sorry. Tadi kepencet, guys. Nah, itu penting banget sih pembicaraan yang sudah dijelaskan oleh Kak Nina. Betapa pentingnya sih KBKM dan gimana sih tata caranya. Dan tadi ada yang digarisbawahi bahwa tidak boleh diwakilkan ya, Kak Nina ya. Karena banyak banget sih itu yang nanya, boleh nggak Kak diwakilin? Boleh nggak Kak yang mau juara siapa? Masa kalau diwakilin emang mau dibagi-bagi uangnya? Enggak kan? Nah, oke, kita selanjutnya. Makasih Kak Nina. Ke Kak Indah nih, yang paling ditunggu-tunggu nih Kak, dari calon peserta KBKM 2020. Coba deh Kak, ceritain Kak, pengalaman singkat deh Kak. Gimana mulanya Kakak bisa ikut dan bisa membentuk kelompok nih. Bisa satu visi, terus bisa mengeksplorasi idenya menjadi sebuah prakarya. Gimana Kak? Ya, kalau kami dari Storia Kara Citra ya, awalnya emang udah ngegeng sebelumnya. Kita udah ngerjain project bersama. Jadi untuk iya. Kita sih Kak, jadinya positif, bagus Kak. Iya, makanya bentuknya positif ya ngegengnya. Iya, bagus. Jadi kita tuh gengnya sebenarnya dari kampus yang berbeda, cuma kita ngerjain proyek yang sama di Museum Bahari. Nah, kita sering ngobrol tuh di situ pas ngerjain proyek tentang masalah-masalah pemajuan budaya saat ini segala macam. Terus akhirnya kita klik kan, terus pas lihat poster itu ya udah kita bikinlah ini namanya Storia Kara Citra. Jadi menurut saya sih kalau untuk bikin maju ke KBKM ini satu visi itu satu kelompok tuh penting karena nanti pasti akan banyak cekcoknya. Ini sebelum berangkat aja kita udah beranteman untuk bikin ide, untuk bikin proposalnya. Apalagi pas mau presentasi di kalau kemarin saya di Candi Prambanan. Itu wah parah banget deh. Jadi mendingan pilih teman yang benar-benar udah klop dan satu visi begitu. Nah, benar banget itu. Terus udah gitu kalau dari ide prototipe-nya kita memang awalnya dari idealisme kita nih. Kan kami tadi sering ngobrol tuh tentang pemajuan budaya. Tentang masalah apa sih yang selama ini kita hadapi di sekitar kita kan. Itu pertanyaan paling dasar dari tugas KBKM kan tahun kemarin. Nah, itu jadi kita mikir kayaknya kita karena kami semuanya berdomisili di Jawa Barat dan di Jawa, jadi kami sangat minim pengetahuan tentang budaya yang di luar Pulau Jawa. Makanya kami pengen supaya kita mikir permasalahan kebudayaan saat ini adalah akses anak muda saat ini terhadap keberagaman budaya kita di Indonesia yang ada lebih nggak cuma di Pulau Jawa doang, ada di Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi dan semua pulau-pulau kecil lainnya itu beragam. Itu masih beragam banget dan masih tercerai-berai, masih belum ada yang bisa mewadahi gitu. Nah, makanya belum bersatu ya istilahnya, Kak. Iya, benar. Jadi Storia tuh pengen bikin media di mana semua anak muda itu bisa mencari tahu tentang budaya Indonesia dengan mudah, dengan akses yang paling mudah. Makanya kita waktu itu mikirnya kayaknya yang paling mudah itu buku. Karena kalau pakai yang gadget, internet based, kami pikirnya itu masih banyak teman-teman kita yang masih kesulitan akses internetnya. Makanya akhirnya kita pilih media buku, kemudian akhirnya kita setelah itu nyari ngeriset buku apa sih yang paling banyak dan paling dibutuhkan di pasar. Akhirnya setelah kita riset beberapa lama, itu kita temukan bahwa buku anak yang paling laku sampai saat ini belum tergantikan sama e-book atau e-jurnal, e-majalah segala macam kayak gitu. Jadi akhirnya kita menciptakan buku ini, Cira. Wah, keren itu dia bukunya. Ini akhirnya kita bisa memproduksi buku ini setelah selesai KBKM.
Jadi uang uang hadiah dari KBKM akhirnya kita bikin prototype. Terus ternyata pas kita lihat pasarnya banyak yang tertarik untuk beli, akhirnya kita produksi lebih banyak lagi dari cuma 1-2 yang untuk PKN tadinya gitu. Keren. Wah, keren tuh Kak. Aturan bisa sampai itu ya Kak, ke sekolah-sekolah juga tuh Kak, bisa masuk wawasan tuh. Pengennya sih itu cita-cita kita, makanya ini kan tujuan kami memang untuk menyebarkan budaya ya, jadi pengetahuan budaya di Jawa bisa menyebar ke pulau lain pun bisa masuk ke Pulau Jawa, jadi benar-benar supaya kita sih pengennya ini bisa dimasukkan ke perpustakaan SD minimal di Indonesia begitu. Ini masih yang series cerita rakyat, kita punya cerita tentang daerah-daerah di Indonesia. Tapi yang satu itu masih belum produksi karena kita masih kekurangan uang, makanya kita masih nyari duit lagi di tempat lain. Semangat Kak, semangat terus Kak untuk memajukan kebudayaan ya Kak. Nah, teman-teman nih sahabat budaya, nah itu dia ya, prakarya fisik tuh kayak gitu. Contohnya kayak Kak Indah ya, bisa menjadi referensi buat kalian semua, oke? Nah, kita kan sudah nih dijawab sama Kak Indah. Nah, coba sekarang kita ke Kak Lina. Kak Lina, ya, bisa di-share juga sih Kak, untuk yang bingung nih Kak, yang mau ngembangin nih. Tadi kan kita bicara ide dan ide. Biasanya dari mana sih Kak datangnya ide dan apa langkah pertama nih yang sebaiknya dilakukan saat seseorang ingin mewujudkan ide tersebut Kak? Dan jadi nggak hanya berakhir cuman di wacana aja Kak. Gimana sih Kak caranya itu? Coba Kak jelasin ke teman-teman nih Kak. Biasanya ide itu datangnya dari kaum rebahan sih. Dari mata turun ke hati kan? Iya kan, dari rebahan turun ke hati gitu ya nggak sih? Nah, kadang semakin sering kita rebahan, apalagi kan sekarang ya situasi pandemi gini kan bikin kita tuh lebih sering berada di rumah, stay at home gitu ya kan, semuanya belajar dari rumah, bekerja dari rumah dan beribadah dari rumah. Nah, biasanya kan kita bengong kan, terus kita kepikiran, ini bikin apa ya bagusnya. Nah, itulah yang kadang ide-ide kreatif tuh muncul dari situ dulu gitu loh. Kadang ide-ide liar tuh muncul dari situ. Nah, kadang kan ada orang yang bilang, wah ini idenya gila kali ya, gitu loh. Karena tadi, seperti tadi yang sebelumnya saya sebut juga, pentingnya kita cari teman atau networking yang setipe atau sefrekuensi. Jadi orang itu nggak akan bilang, gila lo, ide lo gila, gitu loh kan. Tapi dia bukan bilang gila itu bukan dalam arti mematikan ide kita itu, tapi justru, gila lo bro, ide lo gila, ide lo keren gitu loh. Karena kita butuh orang yang satu tipe itu dulu gitu. Betul. Dia itu dulu kan. Nah, biasanya kalau kita udah ketemu sama orang yang enak, kita bisa sharing ideas gitu loh kan, kita bisa ngobrol asik. Nanti untuk mengaplikasikan ide itu ke bentuk seperti yang tadi dicontohkan sama Kak Indah itu akan lebih mudah gitu loh. Itu akan lebih mudah. Semakin sering kita sharing, semakin sering kita pitching ideas, itu semakin mudah kita menerjemahkan ide itu ke bentuk nyatanya. Seperti itu. Nah, tadi juga Kak Nina kan ngomong ya, nanti akan ada semacam market forum gitu ya. Nah, kalau kita di film, itu kita kan ada yang namanya film market ya. Kadang tempat ketemunya antara si penulis naskah, pemilik skenario dengan calon investor. Nah, itu juga bisa diberlakukan di KBKM ini gitu kan. Jadi siapapun yang punya ide kreatif, punya inovasi-inovasi yang keren gitu, itu bisa dipertemukan dengan calon investornya. Karena terus terang kalau cuma kita punya ide nih Kak, banyak nih kan anak-anak muda kita punya ide, cuma bingung, aduh ini butuh biaya nih gitu loh kan, kita pasti ujungnya itu ya Kak. Iya, ujungnya pasti kita butuh duit nih, gimana nih cari duit gitu loh kan. Nah, kalau misalnya memang ada wadah seperti yang keren seperti ini kan, itu bisa semakin mempermudah ide tersebut untuk diaplikasikan ke baik itu model aplikasi atau ke bentuk apapun yang diinginkan. Iya, seperti itu. Banyak networking lah. Terus ya ada satu lagi, try and error.
try and error. Kita kan kadang takut gagal duluan ya Kak ya. Dikit-dikit, wah ntar nyinyiran tetangga nih, aduh bikin dilekit ya nggak sih? Gitu. Pepatah bilang gagal ada kesuksesan yang tertunda kan? Betul, tapi kan namanya juga netizen julid, jadi ya biasanya kita kan udah ini duluan ya. Aduh, gue oke nih, gue punya ide, gue punya duit. Terus kita kadang masih mikir, aduh, nih nyinyiran netizen nih gimana nih. Nah, sekarang nggak apa-apa, gagal pertama, gagal kedua, gagal ketiga, tapi begitu kita berhasil, semua yang netizen julid itu kan pasti mau jadi temennya kita kan. Kita ya semua itu tuh. Yoi. Nah, berawal dari ide, jangan males ya intinya ya kayak. Jadi bungkam mulut mereka dengan karya. Bungkam mulut dengan karya, yes, betul. Menarik banget tuh, bungkam dengan karya, guys. Menarik banget nih kalian nih. Oke guys, itu tadi kan pertanyaan yang kalian sering tanya ya, dari mana sih ide itu, ya kan? Oke, selanjutnya nih guys, kita nih mau masuk sesi yang sering banget ditanya sampai teman-teman kita nih Kak yang tim helpdesk kewalahan, sering ditanya itu aja, padahal mah sudah sering dijelasin sama kita semua. Ya, jadi Kak Nina nih mau jelasin ya, mungkin dari Kak Nina bisa jelasin karena kan Kak Nina juga salah satu tim Pokja KBKM 2020. Kak Nina, gimana sih pendaftaran tingkat regional? Apa perlu sih proposal ide tim secara langsung atau nanti setelah dinyatakan lulus? Jadi tuh teman-teman kayak pada takut ya Kak sama proposal nih, takut daftar, takut proposalnya. Pasti yang ditanya kerangkanya seperti apa? Coba Kak Nina jelasin di sini biar teman-teman tahu. Yuk Kak. Oke. Jadi ini tuh sebetulnya sepertinya masih banyak yang takut gitu ya untuk daftar ya. Karena merasa belum siap atau karena merasa proposalnya belum sempurna gitu ya. Padahal sebetulnya untuk mendaftar KBKM itu hanya perlu mengisi data dan menyampaikan ide yang kalian miliki dengan menjawab daftar pertanyaan yang ada di kolom pendaftaran di website kbkm.kebudayaan.id. Sesimpel itu. Gitu. Nah, untuk proposal keseluruhan ide baru nanti diberikan setelah pendaftar dinyatakan lolos sebagai peserta KBKM regional gitu. Nah, di situ baru tuh kalian nyusun proposal gagasan yang mencakup perancangan anggaran biaya misalnya, kemudian lini masanya seperti apa, kemudian rencana kerjanya seperti apa gitu. Nah, bahkan untuk memudahkan calon peserta nih ya, kerangka proposal pun nantinya bisa diunduh calon peserta di kbkm.kebudayaan.id. Arsip 2019 gitu ya. Jadi proposal tahun lalu misalnya. Nah, jadi sambil mulai obrolin rancangan gagasan kalian lebih dalam, sekarang mending daftar aja, jangan ragu dan jangan takut. Gitu. Karena ya tadi sesimpel itu. Hanya ngisi daftar pertanyaan dan mengisi data kalian di kbkm.kebudayaan.id. Itu sih. Wah, gila sih. Ternyata sesimpel itu, guys. Nggak sesulit yang kalian pikir proposalnya harus seperti apa gitu. Kayaknya tuh kalian udah takut duluan ya. Ya nggak sih Kak Indah? Gimana nih Kak? Menurut Kakak nih? Iya, yang penting isi aja sih. Karena nanti akan ada mentoring. Sesi mentoring itu baru akan memperbaiki proposal kita yang masih hancur banget. Tenang aja. Jadi guys, bukan sidang proposal tesis ya guys. Ya. Yang penting daftar dulu sambil nunggu dimatangkan idenya gitu. Nanti dari situ baru tuh nyusun proposalnya lebih enak kan. Daripada nunggu sempurna terus pendaftarannya keburu lewat. Nah, banget itu. Karena nggak ada yang sempurna ini sih. Asik. Ya itu dia guys, ternyata nggak seribet yang kalian bayangin, buang jauh-jauh ribet yang kalian pikir itu ya guys. Nah Kak, yang sering ditanyain juga nih, kalau batasan usia, berkaitan dengan usia ya Kak, yang batasannya 25 tahun. Misalnya nih Kak, saya nih bulan Mei baru saja menginjak 25 tahun. Apakah itu bisa mengikuti KBKM Kak? Gimana tuh Kak? Batasnya tinggal terakhir banget 25. Kira-kira bisa nggak sih? Ya, tadi kan artinya bulan kemarin, bulan Mei, baru berusia 25 tahun kan? Baru menginjak usia 25 tahun kan? Sementara dalam syarat dan kriteria peserta itu kan sudah dijelaskan. Usia yang diperbolehkan itu 18 sampai 25. Jadi ya tentu boleh dong. Nah, kalau iya kan? Kalau bulan kemarin berusia 26 atau 27, nah itu baru lain cerita ya kan? Jadi
Yang jelas sih ya, Eka udah gak bisa ikut, guys. Udah nggak bisa ikut nih. Dimudahkan nggak kita? Udah. Kita kemudahan kayaknya. Kemudahan, Kak. Nggak bisa ikut kita. Bisa nggak daftar itu bukan usia di atas kertas gitu, jiwanya gitu. Oh, jiwa. Nah, kalau jiwa mungkin nih, pede nih kita ikut. Tapi kalau usia di Kita atas masih kertas, muda Soalnya ya. kan masih 18 sampai 25. Iya. Jadi sekali lagi tuh jangan terlalu banyak kekhawatiran, daftar aja gitu. Dan sepertinya hal-hal yang krusial termasuk masalah usia dan sebagainya itu juga sudah sangat jelas diinformasikan gitu ya di website, kemudian di Instagramnya Kemah Budaya, di YouTube gitu. Jadi teman-teman tuh sebetulnya tinggal rajin baca dan rajin cek-cek aja gitu. Nah, nanti kalau misalnya udah lihat YouTube, udah cek Instagram, udah cek website, kegelisihannya masih belum juga terjawab, masih belum menemukan jawaban di situ. Nah, baru deh boleh tanyakan ke Narahubung KBKM 2020. Nah, betul. Jangan langsung sedikit-sedikit nanya, cari tahu dulu. Iya. Itu penting banget, cari tahu infonya. Kebiasaan nih, belum tahu, nanya kebiasaan ya. Buang kebiasaan itu, membaca guys. dulu itu. Nah, itu budaya betul. membaca. Katanya kalau bisa nanya, kenapa harus baca? Gitu. Iya, benar. Aduh, kalau kita dengerin orang jelasin, ngapain dapat baca ya, Kak? Ngodein orang namanya. Susahin dulu nih kayaknya nih. Nah, Kak, itu kan tadi berkaitan sama usia. Nah, ada satu lagi. Kalau tadi kan prakarya itu bentuknya fisik. Nah, teman-teman nih, banyak banget yang sering nanya, kalau aplikasi itu harus berupa rancangan atau harus udah ada produknya sih? Malah ada yang nanya, aplikasinya kayak Android ya, Kak? Aplikasinya itu kayak gimana sih, Kak? Selalu tuh, Kak, sering banget nanya kayak udah ketakutan, Kak, saya ini bukan jurusan IT. Saya gimana Kak buatnya? Nah, itu sering banget, Kak. Coba Kak Nina jelasin di sini. Nah, itu tadi ya. Kalau sebetulnya kalau yang udah jadi, itu ditawarkannya bukan ke KBKM lagi kalau udah jadi. Udah langsung ke investor aja, udah langsung jual kalau udah jadi, ya nggak sih? Betul. Nah, jadi sebetulnya tadi sudah sempat kita bahas juga kan sebelumnya. Kalau untuk mendaftar itu, sekali lagi, hanya perlu mengisi data dan menyampaikan ide yang kalian miliki dengan menjawab daftar pertanyaan yang ada di website, yaitu kbkm.kebudayaan.id gitu ya. Nah, sementara untuk proposal ide nanti diberikan kepada panitia setelah dinyatakan lolos KBKM regional. Nah, nanti pada saat sudah lolos ke KBKM regional, kemudian masuk ke KBKM nasional misalnya, nah itu pun setelah ikut pendampingan secara online dari fasilitator, kemudian ikut pelatihan, di situ baru tuh peserta diminta menyiapkan bahan presentasi atau berupa dummy gitu ya, berupa dummy yang nantinya kemudian akan disempurnakan lagi setelah ada pelatihan-pelatihan itu. Kemudian dipamerkan nanti di puncak KBKM nasional gitu. Nah, mungkin Mbak Indah juga bisa cerita nih tahun lalu kayak gimana Mbak? Apakah memang sudah jadi bukunya terus dibawa ke KBKM? Kan enggak kan? Tentu saja tidak. Nah, Mbak Indah nih, ini pengalaman yang sering banget nih. Enggak kok, waktu awal masuk, bahkan pas kita mau berangkat ke KBKM, kita baru mau bikin prototipenya. Jadi 2 hari sebelum kita berangkat, kami baru kumpul bikin prototipe tuh, nginep di kampus. Terus bahkan pas di kemahnya pun, pas di kemahnya pun kita masih nempelin itu bukunya. Karena itu masih benar-benar prototipe. Jadi jangan khawatir, tenang aja. Ada ruang untuk berkembang di KBKM, tenang saja. Nah, ada ruang untuk berkembang di KBKM. Catat guys, ruang berkembang guys. Nah, jangan takut ya. Jangan apa-apa keburu pusing, ribet ya kan. Enggak guys, enggak seribet dan enggak sesusah itu. Oke? Itu tadi masalah prakarya, aplikasi, dan usia. Sekarang sering banget nih guys yang bertanya tentang, saya nih Kak berasal dari luar daerah yang terdaftar. Nah, saya masih bisa berpartisipasi nggak? Misalnya nih Kak, saya dari Sulawesi Barat. Nah, rencananya itu saya mau ikut di wilayah Makassar, karena mungkin jaraknya deket. Karena kuliah mungkin ya Kak ya, tapi karena domisilinya ya, apa gimana sih Kak Nina? Coba nih, mungkin Kak Nina atau Kak Indah bisa menjelaskan. Kak Nina dulu deh yang jelasin. Oke.
Tentu boleh dong. Jadi sebetulnya tadi yang kalau misalkan teman-teman buka website atau lihat di Instagram gitu ya, di situ ada 11 wilayah yang disebutkan. Itu sebetulnya 11 wilayah itu mengacu pada wilayah kerja keberadaan UPT Ditjen Kebudayaan yang namanya tadi Balai Pelestarian Nilai Budaya gitu. Nah, untuk Makassar, Makassar itu tadi kan contohnya dia mau ikut Makassar ya. Nah, Makassar itu kan ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Nah, itu termasuk wilayah kerjanya dari Balai Pelestarian Nilai Budaya di Sulawesi Selatan. Itu ada Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Jadi ya sudah tepat sekali kalau tadi teman-teman ada yang dari Sulawesi Barat, kemudian daftarnya di Sulawesi Selatan. Ya memang wilayah kerja BPNB-nya juga mencakup ke Sulawesi Barat gitu. Begitupun berlaku jika ada pertanyaan serupa misalnya dari wilayah-wilayah lain ya. Jadi 11 itu adalah mengacu ke wilayah kerja BPNB. Ini sebetulnya juga hal seperti ini sudah sudah diinformasikan juga loh di websitenya kbkm.kebudayaan.id gitu. Jadi sekali lagi jangan malas baca. Gitu, malas baca ya emang. Teman-teman ini malas baca. Gitu sih Mbak Tita. Mungkin Mbak Marlina atau Mbak Indah mau nambahin, silakan. Ya coba Mbak Lina tambahin, coba Mbak, gimana Mbak? Ya kalau aku sih ya pertanyaan-pertanyaan yang ada tuh biasanya gini, ya sepakat sih tadi sama teman-teman. Emang kadang ya kalau kita buat acara atau apa event atau apapun itu, ya Indonesia memang darurat literasi sih. Jadi sebenarnya itu udah ada syarat dan ketentuan berlaku, tapi karena nggak dibaca aja sih, jadinya ya itulah. Orang nanya dulu lah gitu loh kan, yang penting ribut dulu nanya-nanya ya udah. Sebenarnya kalau saya ngelihat nih, ini kan saya juga sambil nengok-nengok kan itu website lamannya KBKM. Kan? Ada semua ini pertanyaannya, ada semua di sini nih. Tuh kan, lengkap ya Kalina ya, lengkap loh Kak gitu. Jadi aduh, tolong ya netizen baca. Mungkin mereka Indonesia darurat baca. Ya betul, Indonesia darurat literasi sih. Nah itu mungkin yang perlu mungkin kita juga ini tantangan sih ya Kak Tita ya. Kalau aku sih ngelihatnya tantangan buat teman-teman panitia KBKM bagaimana caranya menggunakan media-media sosial untuk semakin untuk mempromosikan event ini. Apalagi event ini kan sangat keren ya, bukan keren cuma dalam arti ini acara kumpul-kumpul semata, tapi memang ada hasil yang akan dicapai. Jadi mungkin karena kita ngelihat generasi kita tuh kayaknya yang begitu buka sosmed, yang dilihat itu dulu gosip dulu gitu loh kan. Iya benar. Ya, mungkin gimana? Lebih seru ya. Iya lebih seru ngelihat akun-akun gosip lah, akun infotainment lah gitu. Gimana caranya biar mungkin perlu nih teman-teman panitia agak-agak clickbait juga. Gitu kan, clickbait gitu loh kan. Sebenarnya itu yang mau dipromosikan atau mau diposting itu sebenarnya persyaratan untuk mengikuti KBKM tapi dengan cara clickbait gitu loh. Mungkin itu lebih dilirik gitu. Itu sih masukannya. Oke, Kalina. Kak Indah mau nambahin coba, ayo gimana Kak pengalamannya nih? Gimana ya? Tapi saya sebagai mantan peserta sih ya Mbak. Alumni kayaknya mantan tuh bawaannya ya gimana ya maaf. Galau loh saya langsung nih. Kalau alumni kan suatu saat bisa reuni gitu. Oh iya benar. Memberikan harapan. Saya sebagai alumni KBKM sempat sedikit bingung sih kadang dengan bahasanya. Mungkin karena terlalu banyak. Kalau anak muda kan kalau ngelihat tulisan langsung banyak tuh langsung skip aja, langsung tanya aja deh, langsung pada to the point gitu ibaratnya. Jadi mungkin itu saya juga sempat merasakan, tapi saya mencoba untuk melawan kemalasan saya untuk membaca, jadi saya tetap membaca. Nah ini nih contoh nih. Ini nih mungkin bisa dibikin gini nih gimana Tani ya kan. Oke. Syarat-syarat untuk mengikuti KBKM nomor 7 akan membuat Anda tercengang. Kayaknya akan lebih diklik. Ya nggak sih? Oh iya benar ya kata-kata iya betul. Next nih Kak, next. Jadi note buat panitia selanjutnya. PR panitia ya Kak.
Ya itu tuh dari, aduh sering banget kayak memang pertanyaan itu muncul. Nah teman-teman jangan malas ya untuk baca, karena panitia itu udah sayang banget sama kalian semuanya, ada urusin semua ya. Nah ada lagi nih Kak yang tanya nih, kalau misalkan KTP kan di persyaratannya harus mengunggah KTP ya Kak Indah ya? Iya, benar. Karena ini mahasiswa mungkin banyak nih Kak yang kuliahnya misalkan di UGM tapi dia domisili KTP-nya di Jakarta. Nah, itu masalah nggak sih Kak kalau kayak gitu? Coba Kak Nina deh nih jawab dulu ya. Nanti Kak Indah baru Kak Nina. Oke? Silakan Kak Nina. Ya, kalau masalah tadi domisili KTP harus sama atau tidak gitu ya, itu sebetulnya tadi juga sudah sempat kita singgung saat berbicara di awal mengenai syarat dan kriteria peserta. Nah, itu sudah digarisbawahi bahwa peserta memang diharapkan tuh kayak gimana? Diharapkan dalam tanda petik ya, dalam satu domisili yang sama untuk memudahkan koordinasi dalam proses pembuatan baik itu aplikasi maupun prakarya. Jadi sekali lagi diharapkan bukan diwajibkan. Nah, gitu. Jadi kalau tidak diharapkan itu bukan diwajibkan. Jadi kalau misalnya tidak memungkinkan, misalnya mendapat teman kelompok yang berdomisili sama sesuai KTP gitu ya, selama masih dapat berkomunikasi, tadi yang Mbak Marlina bilang, selama memang satu frekuensi, satu visi misi gitu, ya tentu boleh-boleh aja. Gitu. Betul. Yang penting gampang ya aksesnya ya Kak. Gimana bisa berkoordinasi dengan baik dengan timnya ya. Itu aja sih sebenarnya, gampang banget sih sebenarnya ikut KBKM tuh. Ya. Sayang banget nih kalau dilewatin ya Kak Indah ya. Apalagi sekarang kan memang kita masanya semua serba online atau daring ya. Jadi sebetulnya jarak itu juga bukan jadi masalah lagi. Yang satu domisilinya mana, yang satu domisilinya mana gitu. Karena memang tujuan kita kenapa setidaknya bisa satu domisili itu adalah memudahkan koordinasi dan mungkin biar sama-sama menguasai permasalahan kebudayaan di tempat asalnya masing-masing gitu. Tapi jika memang itu tidak memungkinkan, ya nggak masalah. Toh di persyaratannya pun hanya diharapkan, bukan diwajibkan. Diharapkan ya guys, ini garis bawahi sekali lagi, diharapkan. Jadi nggak masalah, yang penting tidak menyulitkan kalian. Sekali lagi ya. Oke. Ini Kak Indah mau menambahkan mungkin? Iya, boleh nambahin nggak? Jadi kemarin kebetulan tuh kelompok saya ada yang KTP-nya Nganjuk, ada yang KTP-nya Bandung, ada yang KTP DKI, satu lagi KTP-nya Jogja. Saya KTP Depok, tapi semuanya kebetulan domisili ya di Depok. Jadi ya memang domisili itu penting untuk koordinasi, tapi kalau untuk KTP enggak terlalu. Ya. Gitu. Itu bisa ditulis di catatannya pendaftarannya. Jadi ini yang sesuai KTP, terus domisilinya di mana. Seperti itu sih yang kelompok kami lakukan. Ya. Nah, itu ya saran dari Kak Indah nih. Semoga bisa menjadi masukan ya buat teman-teman semua. Nah, kita nih sebelum membahas lebih lanjut ya tentang pertanyaan yang sering muncul, aku pengen kulik ya, kita pengen kupas nih lebih dalam ke Kak Indah nih. Tadi kan sudah Kak Nina ke Kak Lina. Nah, gimana sih Kak keseruan nih ketika bertemu dan berbagi pengalaman dengan kelompok lain Kak? Itu kan pasti numpluk ya Kak di situ ya? Banyak ya? Banyak banget. Ribuan yang saya lihat tuh di KBKM, wah banyak banget kan, apalagi pakai acaranya megah ya di, kalau nggak salah di Borobudur ya Kak, tahun lalu ya? Tahun lalu di Prambanan, Mbak. Oh di Prambanan, oke. Nah itu gimana sih Kak keseruannya, coba Kak dijelasin, dijabarin secara rinci nih biar teman-teman tergiur. Ayo Kak. Serunya itu adalah bagian cerita-cerita sih. Jadi kalau saya kan kebetulan tinggal di kota ya Mbak. Jadi untuk ke bandara segala macam tuh lebih mudah gitu. Ada cerita dari teman saya yang dari Mentawai. Mereka harus melalui perjalanan darat 1 atau 2 hari gitu untuk bisa mencapai bandara terdekat. Terus kemudian dari sana kemudian ke Prambanan. Itu luar biasa banget sih. Saya pas dengar itu langsung, wow, oke. Saya berarti ternyata Kakak lebih beruntung ya dari benar-benar perjuangan ya. Benar-benar perjuangan banget. Itu benar-benar membuka mata saya banget sih kalau masih ada loh
saudara-saudara kita, teman-teman kita yang kayak gitu. Perjuangannya benar-benar luar biasa banget untuk ikut KBKM. Dan kalaupun mereka nggak menang, kita di satu grup sampai saat ini tuh di WhatsApp juga masih sering komunikasi, masih sering sharing kegiatan. Kalau misalnya ada yang tertarik dan kebetulan lagi jalan-jalan ke daerah mana, kita bisa nginep di tempat mereka. Jadi lumayan banget. Lumayan. Dapat penginapan gratis, guys. Wah, emang ya luar biasa nih semuanya nih difasilitasin. Mantap banget memang ikut KBKM. Jadi selain dapat ilmu juga dapat teman. Terus bisa lumayan ya kalau kita kemana gitu, keluar ke kota mana gitu bisa dapat ini ya. Nggak usah cari penginapan lagi gitu loh, guys. Bener banget. Bro, gitu, gue lagi di tempat lo nih, bro, gitu ya kan. Bener banget. Udah gitu ya gitu. Salah satu manfaat silaturahmi ya. Ya, betul. Udah gitu mereka sangat friendly, sangat welcome sama kita, dan kebanyakan pada menawarkan kalau datang ke sini bilang-bilang ya, nanti akan aku ajak ke tempat yang ini segala macam. Jadi benar-benar kita dapat guide. Wah, itu dapat tour guide gratis ya. Sampai sekarang berarti Mbak, atau mungkin ada semacam grup khusus yang saling silaturahmi para alumni gitu? Kalau saya tergabung di grup ketua KBKM 2019 kemarin, kemudian juga ada yang grup semuanya semua yang mau ikut grup itu walaupun bukan ketua juga bisa masuk. Keren banget sih emang. Jadi nggak nyesel ya Kak ikut ini? Wah, nggak nyesel sama sekali. Tuh guys, garis bawahin ya. Nggak capek, nggak nyesel. Nggak nyesel loh guys. Nggak ada penyesalan sama sekali. Justru nyesel kalau misalnya nggak ikut kan ya? Iya, benar banget. Paling nyesel nggak ikut karena takut proposalnya jelek. Itu penyesalan banget sih, serius. Nah, kan ngomong-ngomong nih masalah proposal. Kan panitia nih Kak, memfasilitasi fasilitator. Nah, kesannya Kakak nih gimana sih? Fasilitator itu membimbing dan melatih Kakak dalam mengembangkan prakarya itu. Gimana sih Kak dia? Apa ramah atau mungkin gimana sih kesan-kesannya tuh? Apakah sudah membantu Kakak dengan baik atau bagaimana sih Kak? Coba cerita deh Kak, share lebih dalamnya di sini. Gimana Kak Indah? Mentoring KBKM itu adalah menurut saya ya Mbak, mentoring yang paling berkesan sih. Soalnya pertama, mentor saya tuh rada galak awal-awalnya. Ternyata pas ketemu di KBKM, ya Allah kayak gini bentukannya. Waduh. Bener. Jadi kami kan karena koordinasinya masih online waktu itu sebelum kumpul, jadi ya udah kita koordinasi ngerjain tugas-tugas itu selama pelatihan sebelum berangkat ke Prambanan itu kita kan selalu ngerjain PR dari beliau ya. Minggu ini ngerjain apa, dan itu sering banget diomelin karena kita kan masih sibuk ngampus waktu itu. Jadi masih terbengkalai itu tugas KBKM-nya. Nah, terus diomelin terus lah tuh di grup. Tapi pas ketemu di KBKM, ya Allah, orangnya ramah banget gitu. Jadi saya bingung, ini benar mentor kita bukan ya? Jadi ya seru sih. Terus udah gitu kayak di sana kita diajarin soal bisnis, itu yang paling penting. Yang paling saya ingat adalah gimana caranya kita menciptakan suatu produk yang tadi saya bilang, bukan produk yang cuma idealisme tinggi, yang bukan cuma idenya bagus doang, tapi benar-benar dibutuhkan sama masyarakat. Kami waktu mentoring benar-benar sering banget dibilang mentor kami kalau ide kalian tuh benar-benar ide yang masih idealis, belum bisa dijual, ide mahasiswa banget deh. Berarti kayak gitu. Jadi kalau dikasih ke investor juga apa untungnya sih bikin kayak gitu. Jadi benar-benar diasah banget untuk kemampuan kita untuk membisniskan atau merealisasikan ide kita menjadi nyata. Gitu. Nah, keren banget sih emang. Jadi benar-benar dibimbing ya Kak, benar-benar nggak dilepas gitu aja kan? Oh enggak. Benar-benar dibimbing. Bahkan sampai sekarang. Kalau kelompok saya, Storia Karya Citra, kebetulan kami masih sering dibimbing oleh mentor kami
Dan bahkan kemarin sempat mentor kami bilang, perusahaan aku berniat untuk membimbing kalian lebih lanjut loh, kalau kalian mau lanjutin ide bisnis kalian. Jadi kita disuruh datang presentasi ke perusahaannya Innovasia untuk pitching bisnis lanjutan. Gitu. Wah, berarti selain hadiah dapat bimbingan juga networkingnya tuh lanjut sampai sekarang. Wah, lanjut banget Mbak. Terbuka jadinya. Banget, sampai sekarang. Makanya itu sangat bermanfaat banget. Keren banget sih emang. Tuh, nggak nyesel dia pokoknya ikut KBKM. Gimana bisa sampai berlanjut sampai sekarang ya Kak? Itu semua bermanfaat banget sih emang. Jadi gimana sih Kak kesannya Kakak nih? Apa sih yang Kakak rasain nih sebelum nih sama sesudah Kakak nih ngikutin KBKM? Apa sih pengaruhnya di diri Kakak, dari kelompok Kakak, atau mungkin sekitar Kakak? Itu ada nggak sih pengaruhnya gitu? Coba Kak share di sini. Ada banget. Gimana ya? Kalau dulu saya sebelum ikut KBKM tuh masih gimana ya? Masih seperti yang tadi sempat dibahas sih, masih wacana-wacana aja gitu. Masih mager-mageran ya? Iya. Ibaratnya kayak ya udah ngobrol-ngobrol aja, ngasih ide aja ke teman-teman. Kalau misalnya di kantin kampus ngobrolin ide segala macam ya udah nguap gitu aja kan. Kalau sekarang habis ngomongin ide, kita langsung mikir kira-kira ide kita bisa dibawa kemana ya? Ada investor yang mau biayain nggak ya untuk ngerealisasiin ini supaya nggak cuma nguap doang gitu. Konkret gitu. Pokoknya sekarang. Iya benar. Jadi sekarang tuh jadi lebih sering, lebih suka ikut lomba untuk mendapatkan pengetahuan juga, terus juga ajang untuk mengembangkan diri juga sih Mbak. Melalui lomba-lomba kan kita akan jadi terasah ya. Kalau misalnya pun kita kalah, kita jadi tahu kesalahan kita di sini nih. Next saat kita lomba di perlombaan selanjutnya kita bisa memperbaiki yang itu kayak gitu. Wah, tuh. Ternyata ngefeknya ngaruh banget ya buat di diri kita dan di sekitaran kita. Keren banget sih. Nah, ini nih Kak Marlina mungkin bisa nambahin ya, Kak. Contoh apa aja sih, Kak, yang baik itu aplikasi atau prakarya fisik yang memanfaatkan perkembangan sains dan teknologi, namun erat kaitannya nih dengan pemajuan kebudayaan. Apa sih Kak kaitannya gitu? Sebenarnya ini ya kalau aplikasi atau prakarya fisik yang manfaatkan perkembangan sains dan teknologi itu banyak banget sih. Apalagi sekarang ya, zaman teknologi sekarang kan udah kayak gimana ya, perkembangan teknologi itu rapid banget, sangat-sangat cepat dan sangat masif. Nah, tadi juga sempat Kak Nina sebutin soal Lokapala, itu kan ada, jadi games yang diangkat dari kebudayaan lokal ya. Nah, itu kan bisa teman-teman manfaatkan ya. Jadi, sebenarnya kita Indonesia tuh punya banyak kekayaan budaya, kekayaan historis yang bisa sebenarnya kita alih mediakan gitu loh. Ya, entah itu menjadi games, entah itu menjadi semacam virtual reality, permainan seperti itu. Jadi kan sekarang gini, tadi kita juga sempat ngobrol soal darurat literasi. Kita kalau membaca buku sejarah, malas nggak sih? Ya maksudnya ya malas banget kan ya. Cuma nah gimana caranya supaya sejarah kita tuh nggak hilang, kebudayaan kita tuh nggak hilang, nggak tergerus sama mungkin kebudayaan asing yang istilahnya udah kayak menggempur budaya kita gitu loh kan. Nah, caranya gimana ya? Udah kita manfaatkan aja itu STEM gitu kan. Kita manfaatkan perkembangan sains dan teknologi. Kita ubah, alih mediakan cerita-cerita rakyat itu, sejarah-sejarah Indonesia itu ke dalam bentuk games misalnya yang sangat relate dengan anak-anak muda sekarang gitu. Kita mungkin bisa bikin permainan-permainan virtual reality yang pakai augmented reality seperti itu yang istilahnya bikin kita tertarik untuk sebenarnya kita belajar gitu loh kan. Misalnya Pangeran di perang Badar itu terjadi tahun berapa, kita kan males kalau menghafal, tapi dengan manfaatkan itu ini lebih kena gitu loh. Dan itu banyak banget. Ya itu contoh kecil aja sih ya Kak ya. Nah selain itu kalau kita ngomong soal prakarya fisik, tadi Kak Indah kan buat buku tentang si Pitung ya. Nah, kalau aku mungkin karena bergelutnya di dunia film ya, lebih banyak bergelut di dunia film nih Kak.
film entusias nih ceritanya nih Kak ya. Nah itu cerita budaya Indonesia itu kita bisa angkat juga ke dalam suatu karya film. Nah, seperti itu. Jadi betul. Nah iya, jadi brand Indonesia tuh sangat kaya. Kita punya banyak budaya lokal yang bisa kita angkat menjadi suatu cerita yang menarik misalnya. Kenapa tidak gitu loh kan? Kenapa tidak? Jadi kita punya banyak konten lokal, kita punya banyak teknologi sudah sangat berkembang gitu, kita bisa manfaatkan. Kita bisa padukan itu. Seperti itu sih Kak. Nah, itu keren banget kan. Bisa diaplikasikan dalam berbagai cara ya, Kak. Karena Indonesia tuh kaya banget. Banget. Jadi kalian nggak ada alasan untuk tidak bisa ya. Semuanya. Kalau kalian kembangkan dan kalian niat, itu pasti bisa. Keren banget sih. Nah, kenapa sih, Kak, semua itu penting nih, Kak, untuk kemajuan kebudayaan? Baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Kenapa sih, Kak, itu? Oh ya, jadi gini, kalau kita mau belajar dari negara tetangga yang nggak dekat-dekat banget ya, Korea nih seperti Korea kan, ya, pasti kalau kita sebut Korea, wow, Korea itu kayaknya sekarang dia pemegang hegemoni budaya mungkin ya. Jadi dia sangat berpengaruh di dunia internasional ya, bukan cuma dalam negaranya sendiri, tapi juga di secara internasional mereka juga kayak Korean Wave itu, aduh, gencar banget ya Kak ya. Iya banget. Nah, Indonesia punya source-nya, kita punya sumber dayanya, gitu. Kita punya dari segi manusianya kita punya banyak penduduk, lebih kaya lebih kaya. Secara sumber daya alam, ya kita juga punya. Secara kebudayaan, kekayaan budaya, sejarah, itu kita juga punya. Kita nggak kurang gitu loh. Karena jadi menurut saya itu kita penting untuk menjaga sejarah itu, penting untuk menjaga sejarah dan budaya Indonesia. Kenapa? Supaya kita bisa membawa itu ke level internasional juga. Nah, caranya gimana? Suatu ketika kita udah misalnya nih kita bikin film yang mengangkat konten lokal, ya kan? Dan kita bawa ke festival internasional. Wah, itu masih kan, ya. Itu kan berarti kita juga ikut mempromosikan Indonesia di ajang internasional. Sama seperti mungkin teman-teman yang ikut KBKM. Mereka membuat semacam aplikasi, mungkin seperti Kak Indah, dia punya membuat buku. Nah, misalnya Kak Indah dapat investor atau dapat apa yang bisa mengembangkan buku yang sudah ada ini menjadi menjadi lebih ciamik, lebih bisa diterima di masyarakat internasional, ya kenapa tidak? Itu kan berarti kita memperkenalkan Indonesia juga ke mata dunia kan? Iya, benar banget. Jadi benar banget. Ya, jadi istilahnya acara mungkin orang mungkin akan melihat, aduh, kemah budaya ngapain sih gitu loh kan. Tapi kita juga disuruh bikin podcast, ngapain ya kita ngomongin soal kemah budaya. Ngapain ya gitu. Makin ke sini kan istilahnya kita juga punya misi-visi yang sebenarnya jauh ke depan gitu loh kan. Kita juga selain mempertahankan budaya kita juga bisa mempromosikan budaya kita ke dunia internasional. Seperti itu sih Kak. Keren banget sih emang. Negara lain aja bisa, kenapa kita nggak bisa ya? Betul. Nah, kita kan jauh lebih kaya loh daripada banyak banget ya, dari Sabang sampai Merauke. Wow. Betul. Goyang famire, kalau bisa tuh orang-orang di Amrik tuh atau K-pop disuruh goyang famire kan ya keren ya Kak ya. Iya. Jangan kita ya yang suruh gaya dance mereka. Iya. Masukin tuh ke aplikasi apa sih TikTok ya? Boleh sebut merek nggak kita nih? Iya kan oke, nanti di tag aja ya. Ya sorry ya guys. Bukan TikToker sebenarnya, tapi ya udah ya. Kenapa enggak kita masukin kita memanfaatkan teknologi itu, teknologi yang sudah sangat berkembang sedemikian pesatnya, kita manfaatkan untuk memperkenalkan budaya kita juga gitu loh Kak. Betul banget sih. Korea tuh dari budayanya yang dikenalkan lewat kesehariannya itu bisa menjual apapun akhirnya akhirnya menjadi produk ekonomi juga kan. Itu juga ada keuntungan dari segi ekonomi mereka juga, dari segi politis juga. Itu banyak banget sih Kak. Kalau kita mau ngomong panjang ini podcast 1 jam nggak? Udah nih nggak cukup sih, nggak cukup.
Nah, tadi itu semua penyegaran ya dari Kak Indah, dari Kak Lina. Semoga bisa dikembangin ya guys pikiran-pikiran kalian nih, ya kan? Semoga terbuka. Nah, kita balik lagi nih. Masih sering putar Q&A yang muncul nih. Aku tanya ke Kak Nina ya. Kak, boleh nggak sih di pertengahan ada pergantian kelompok? Ada pergantian kelompok gitu, kenapa sih tuh? Selalu Kak ditanya tuh, apakah dibolehkan jika satu orang mendaftar lebih dari satu kelompok? Dan apakah tidak masalah jika di pertengahan ada pergantian anggota kelompok? Tuh, selalu Kak, itu aja yang ditanya. Coba Kak. Oke, ini biar nggak berulang-ulang ya ditanya pertanyaan yang sama nih ya. Kasihan juga nih narahubung sebetulnya. Siang malam kayaknya ditanyain itu terus ya, diteror. Diteror banget Kak. Sebetulnya narahubung dengan senang hati memberikan informasi jika memang informasi itu nggak tertuang di sosmed misalnya gitu ya. Hal-hal yang memang di luar itu narahubung pasti siap membantu. Jadi yang pertama nih, peserta tidak diperbolehkan mendaftar lebih dari satu kelompok. Loh, kenapa? Ya, karena kalau misalnya satu orang lebih dari satu kelompok, nanti hasilnya nggak fokus gitu. Sementara kita harapkan satu orang bisa fokus dalam menyelesaikan satu proyek secara optimal gitu. Nah, jika ada satu orang yang terlibat di beberapa kelompok dan kelompok tersebut misalnya nih lolos semua gitu, maka konsentrasi dari orang tersebut pasti akan terbagi-bagi. Gitu. Nanti malah kasihan kan anggota kelompok yang lainnya ya, yang sudah mempertaruhkan segalanya tadi kayak yang Mbak Indah cerita tuh, ada yang jauh-jauh dari mana, dari Mentawai, dari mana gitu ya. Nah, sudah mempertaruhkan segalanya dan berjuang untuk ikut KBKM, kasihan kalau hanya gara-gara satu orang terlibat di beberapa kelompok gitu. Nah, kalau misalnya ada yang nanya lagi nih misalnya ya, Kak, nggak apa-apa dong, kan cuma nama doang misalnya ya. Kan nama doang. Oh, nanti yang ngerjain ada anggota kelompok yang lain misalnya gitu. Nah itu justru kita nggak mau kayak gitu. Kita berharap setiap orang yang terlibat di dalam satu kelompok itu semuanya sama-sama berkontribusi, seimbang. Jadi nggak ada lagi tuh kayak zaman kita dulu sekolah gitu ya, titip nama dong di tugas kelompok. Titip absen kan? Titip nama di tugas kelompok gitu. Justin sekarang mah ada kalau mau titip tuh. Ya, meskipun nggak ikut ngerjain gitu, titip namanya aja di. Kita nggak mau yang kayak gitu. Jadi kita harapkan memang satu orang fokus di satu proyek, di satu kelompok gitu, dan semua anggota yang terlibat dalam satu kelompok tersebut juga sama-sama berkontribusi. Nggak ada titip nama, nggak ada numpang nama, semuanya harus terlibat. Gitu. Kalau bagian fotokopi aja Kak, boleh nggak? Atau bagian bikinin kopi gitu. Oh iya. Sayang banget, udah capek-capek jauh-jauh gitu datang untuk KBKM kalau cuman betul. Iya kan, kalau cuma begitu aja gitu. Nah, kebetulan juga, kekompakan dalam tim itu juga menjadi salah satu poin pertimbangan juri nanti dalam. Nah, betul Kak. Iya. Satu kelompok gitu. Nah, itu emang. Jadi tadi ada pertanyaan lagi, kalau sudah didaftarkan, boleh nggak ganti gitu ya? Boleh nggak ganti gitu ya? Sih? Nah, itu juga tidak diperkenankan adanya pergantian anggota kelompok di pertengahan. Gitu. Jadi setelah di awal sudah didaftarkan kelompok, ya harus itu anggota kelompoknya. Sehingga tidak ada lagi drama bongkar pasang anggota kelompok gitu. Atau ada pemain cadangan gitu, enggak. Kita nggak ada additional player atau apa. Emang pemain bola Kak ya, ada pemain cadangan ya Kak. Oke. Ini bukan pemain bola ya Kak. Jadi dengan alasan apapun tidak diperkenankan untuk mengganti anggota kelompok di tengah-tengah proses atau setelah didaftarkan. Pokoknya setelah didaftarkan yang itu yang akan selanjutnya ikut. Nah, kalau nanti di pertengahan ada yang mengundurkan diri, maka kelompok tersebut ya terpaksa didiskualifikasi. Gitu. Nah, itu ya guys. Jadi kalian perlu garis bawahi. Yang penting kalian harus mantapkan dulu nih, mantapkan kelompok kalian, fisik kesehatan teman-teman kalian tuh gimana. Jadi biar tidak menyulitkan kalian dan tim panitia serta fasilitator. Pasti nanti menyulitkan semua sih kalau kayak gitu. Jadi kalian harus mantapkan diri kalian, oke? Nah, pertanyaan juga nih Kak yang sering muncul nih karena KBKM ini terkaitan dengan PPKD. Coba sih Kak, PPKD apa sih tuh Kak Nina? Nah, PPKD tuh kita dapetin dari mana sih? Banyak nih Kak yang nggak tahu PPKD. Coba Kak Nina jelasin. Nah, ini lagi-lagi ya, Indonesia Darurat Baca.
Indonesia Darurat Baca. Jadi PPKD itu sebetulnya tadi kan sudah sempat disinggung juga di awal ya. Gitu. Anggota kelompok yang mau daftar itu mengangkat isu kebudayaan berdasarkan PPKD di daerah masing-masing. Nah, ini saya tegaskan lagi sekali lagi, semua informasi sudah ada di website kbkm.kebudayaan.id, termasuk PPKD setiap provinsi dan kabupaten. Nah, jadi kan PPKD setiap daerah itu mungkin akan berbeda gitu ya. Nah, teman-teman itu bisa lihat sesuai dengan daerah masing-masing gitu. Betul. Nah, tautannya itu ada juga di kbkm.kebudayaan.id, tinggal klik saja. Ada kongres.kebudayaan.id/pra-kongres-kebudayaan-2018. Di situ semua ada. Klik saja, buka websitenya, klik saja, cari sesuai dengan daerahnya masing-masing, semua di situ ada. Gitu ya sih. Mungkin nanti kita Karena akan kalau kita bacakan itu banyak banget. Kalau kita bacakan banyak banget. Masa PPKD semua provinsi dan kota itu harus dibacakan, itu banyak banget. Jadi sekali lagi silakan. Itu banyak banget sih emang. Banyak banget yang nanya kenapa. Nah itu tadi yang Kak Dina bilang, budayakan membaca ya. Semua itu ada, kita susun rapi panitia biar kalian tuh nggak kesulitan. Nah nanti mungkin di tayangan ini, di tayangan YouTube di akhir juga mungkin nanti akan di-share linknya, jadi teman-teman nanti bisa cek gitu linknya untuk cari PPKD sesuai daerahnya masing-masing gitu. Nanti ditaruh ya linknya di deskripsi YouTube ini ya, mungkin ya Kak, biar teman-teman nggak kebingungan. Nah, rangkaian acara KBKM regional dan nasional itu kan dimulainya Juli sampai Oktober ya, kalau nggak salah ya, Juli, Oktober. Juli sampai Nah, kan banyaknya juga teman-teman nih yang nanya yang sudah daftar. Apa masih berlaku Kak status darurat COVID? Bagaimana sih Kak alternatifnya? Coba Kak. Oke, jadi karena sekarang ini kondisi pandemi yang tentunya tidak bisa kita hindari ya, maka tentunya kita lakukan penyesuaian-penyesuaian begitu. Jadi rangkaian KBKM regional mulai dari pelatihan sampai dengan penjurian itu tentunya terpaksa dalam tanda petik ya diselenggarakan mungkin akan secara daring gitu ya, secara online. Jadi nanti pembelajaran, pelatihan, kemudian tim seleksi akan mengumumkan kelompok yang masuk, yang lolos ke KBKM regional, semuanya teman-teman bisa lakukan secara daring gitu. Kemudian nanti untuk memudahkan kelompok-kelompok yang lolos ke KBKM regional itu juga nanti akan mendapatkan semacam buku panduan gitu. Jadi nanti tinggal mengikuti saja aktivitas-aktivitas yang sudah dijadwalkan KBKM di regionalnya masing-masing. Gitu sih. Nah, itu. Jadi tetap masih bisa ya Kak ya dengan masih kondisi bisa. Apapun itu masih apalagi banyak. Zaman sekarang ya, zaman sekarang tuh nggak bisa tatap muka itu bukan sesuatu yang harus dipermasalahkan lagi sih. Nah, kita ini kan jauh-jauh nah, kayak kita gini aja sekarang kan nggak masalah lagi. Iya, kita di mana ya? Ada yang namanya teknologi gitu yang memudahkan segalanya dan bisa kita manfaatkan sih. Betul banget itu, garis bawahi ya Kak ya semua. Tapi Kak, ngomong-ngomong nih, masalah tadi kan Kakak bilang teknologi. Nah, teknologi itu kan tidak terlepas dari internet Kak. Karena peserta KBKM ini kan dari Sabang sampai Merauke. Bahkan yang tadi Kak Indah bilang tuh, belum tentu di daerah itu ada internetnya Kak. Gimana Kak kalau internetnya terbatas? Coba Kak, ini bisa nggak sih untuk teman-teman share di sini deh Kak, biar kasih saran dan masukan. Oke, ya ini pertanyaannya sebetulnya susah-susah gampang ya. Ya kan? Ya tentu kami atau siapapun itu penyelenggara kegiatannya, kayaknya semua nggak ada yang punya otoritas untuk bisa menjamin bahwa jaringan internet di suatu wilayah itu bisa lancar gitu. Betul. Ya kan? Nah, kita nggak sampai ke sana sih wewenangnya. Namun satu hal yang dapat kami antisipasi dari mungkin penyesuaian ini adalah minimal biaya kuota internet kalian itu terjamin lah. Gitu. Asik. Ya kan? Itu yang penting kan? Nah, karena kan misalnya kita nggak bisa bertatap muka gitu ya, mau kan harus difasilitasi dengan kegiatan-kegiatan seperti sekarang kita gini gitu ya, pertemuan daring gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya tadi pertanyaannya
gimana Mbak kalau internetnya jelek gitu, gimana kalau terhambat segala macam. Ya itu tadi kita nggak bisa jamin internet di wilayahnya akan lancar, tetapi kita bisa antisipasi untuk minimal ya kuota internet gitu ya, yang saya rasa sih mungkin akan lebih dari cukup kalau untuk digunakan untuk mengikuti segala macam aktivitas yang sudah dijadwalkan di di tahapan-tahapan KBKM ini ya, kecuali ya kalau kuota internetnya dipakai main game, dipakai nonton drakor ya, dipakai streaming nonton drakor ya, itu beda lain cerita lain cerita gitu. Jadi intinya sih begitu, masalah ini seharusnya nggak jadi lagi hambatan, apalagi untuk anak muda gitu ya. Anak muda bisa tetap berkarya di situasi apapun gitu. Nah, sebaliknya anak muda saat ini ya harusnya merasa beruntung karena teknologi tadi sudah memberikan kemudahan-kemudahan untuk mengatasi situasi seperti ini. Gitu sih. Ya, betul. Yang penting mungkin Mbak Marlina atau Mbak Indah mau menambahkan, silakan. Iya, coba. Ya, kalau saya sih ya selama dikasih paket data ya kayaknya udah nggak ada alasan lagi sih gitu loh kan. Iya kan, maksudnya ya sekarang kita udah ngeliat ke belakang, kita udah kondisi kita dipaksa untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi yang terjadi sejak adanya pandemi COVID-19 ini kan. Jadi saya rasa ya udah anak muda harus ini dong kreatif gitu loh. Kita manfaatkan wifi gratis misalnya kan, kita sekarang apalagi kan sekarang banyak kafe yang ada di pemukiman penduduk itu kan, udah banyak kafe-kafe apa, meskipun nggak bisa ya tetaplah jaga jarak, jaga kebersihan dan segala macam, tapi itu mereka udah menyediakan wifi, ada akses wifi yang mudah lah didapat di mana-mana. Apalagi kalau tadi udah ada jaminan dari panitia guys kalau paket datanya difasilitasi ya. Apalagi sih alasannya udah nggak ada alasan lagi sih Kak. Udah berarti nggak ada alasan ya, intinya alasan aja ikut, sini kalau jawab kayak gini nih. Betul. Alasan pengen kenalan ya sama ya kan, lagi pula ya siapa tahu dapat gebetan Kak. Nah kan? Bonus. Modus yang akhirnya jadi bonus nggak sih Kak? Waduh, banyak banget dong bonusnya di KBKM ya. Banget. Plus. Banget. Gimana nih Kak Indah? Coba nih, dia tadi senyum-senyum nih Kak Tita. Kayaknya ini pengen pas ngomong soal gebetan ini. Gimana Kak Tita? Nih atau ini saya yang nanya nih langsung nih. Kak Indah gimana? Kok senyum-senyum dari tadi nih Kak? Gimana? Soal gebetan jangan tadi dapat bonus juga mungkin. Iya, ini gimana? Lirik-lirik ya. Janganlah, itu jangan dibongkar. Oh, baik. Sepertinya Kak. Ada cerita. Biar para peserta sekarang yang mengalami langsung. Ternyata. Kayaknya seru nih. Banyak nih. Banyak banget. Ini ada drama Korea yang terjadi di lokasi sepertinya ya Kak. Ya kan, ketemu satu Indonesia Bu. Baik. Harus dimanfaatkan ya. Harus dimanfaatkan. Itu masih dalam rangka membangun jejaring. Iya, bangun jejaring Kak. Jejaring dan jejaring. Iya nggak apa-apa, itu bagus sih, boleh. Keren sih. Oke, terlepas dari itu semua nih Kak. Lepas dari itu ya, semoga dapat jodoh ya di sana. Amin. Nah, banyak juga nih Kak yang nanya nih. Ada yang ragu mungkin sih Kak ya, sama takut ya. Unsur-unsur apa sih Kak Nina nih, sama Kak Indah atau Kak Lina bisa jawab. Unsur-unsur penilaian dalam KBKM ini apa aja sih Kak penilaiannya gitu. Coba dijelasin mungkin dari Kak Nina, Kak Indah atau Kak Lina. Dari Kak Nina dulu deh, silakan. Oke. Jadi sebetulnya ya seperti biasa ya, di awal kalau misalnya sudah ada proposal gitu, tentunya karena ini dalam rangka pemajuan kebudayaan, jadi ya tentunya pemahaman tentang pemajuan kebudayaan itu yang pertama menjadi poin penilaian ya. Kemudian identifikasi masalah pemajuan kebudayaan yang mau dipecahkan itu seperti apa gitu, karena lagi-lagi tadi KBKM ini adalah salah satu wadah gitu ya. Selain untuk memang berkreasi juga memang diperuntukkan untuk salah satu upaya untuk pemajuan kebudayaan gitu. Kemudian deskripsi dari ide pemecahan masalahnya. Setelah tadi sudah identifikasi masalahnya, kemudian tawaran solusinya apa sih gitu. Nah, itu kan mungkin juga bisa dideskripsikan sama teman-teman calon peserta ya. Kemudian identifikasi langkah kerja gitu.
Dari tadi pemahaman, kemudian mengidentifikasi, kemudian mendeskripsikan ide solusi, kemudian langkahnya akan seperti apa, itu juga kan harus bisa dijelaskan gitu. Kemudian juga hasil dan dampaknya akan seperti apa gitu. Tadi kan Mbak Indah juga sudah cerita prakarya yang sudah dibuat itu ternyata memiliki dampak yang luar biasa gitu kan ya. Entah itu memang untuk lingkungan sekitarnya juga terlebih untuk Mbak Indahnya sendiri yang memang mengerjakan proyek tersebut gitu. Nah, kemudian juga nanti di seleksi substansi juga tentunya juri akan memperhatikan hal-hal seperti model bisnisnya seperti apa. Nanti juga kan Mbak Indah tadi cerita sudah dapat fasilitator yang memang juga membimbing gitu ya bagaimana bisnis dari suatu proyek gitu ya bisa dilakukan gitu. Kemudian potensi pasarnya tentunya, karena tadi kalau kita cuma bisa membuat sesuatu kemudian kita nggak bisa memasarkan produk yang kita buat gitu juga kan sayang sekali gitu kan. Jadi memang dari awal saat membuat proyek juga tentu kita harus sudah memikirkan bagaimana cara mengemas produk atau karya tersebut agar bisa diterima oleh masyarakat, agar bisa mengikuti tren pasar misalnya. Gitu. Kemudian tadi sudah sempat kita singgung juga proses kerja tim ya, kekompakan tim, gitu, makanya tadi kita tidak bisa memberikan toleransi untuk tim yang melakukan bongkar pasang misalnya atau ada yang mengundurkan diri, ada yang minta diwakilkan diganti, makanya kita tidak mentoleransi itu karena itu salah satu poin juga untuk pertimbangan juri dalam menilai proyek gitu. Kemudian tadi keberluasan dampaknya, perencanaan penggunaan investasinya akan seperti apa gitu. Nah, hal seperti itu yang tentunya nanti akan menjadi unsur-unsur atau pertimbangan dari para juri atau fasilitator dalam menilai suatu karya yang sudah dibuat oleh teman-teman peserta KBKM. Itu sih. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, mungkin Kak Indah bisa menambahkan gimana waktu itu penilaiannya ya kan? Bisa juara atau gimana Kak? Coba kasih energi positif ya Kak. Ya, kalau dari kami sih jadi sederhananya itu kalau penilaian yang saya nangkap itu kalau tahun lalu jadi ada nilai sebelum keberangkatan dan saat keberangkatan. Jadi sebelum kami kemah di Prambanan dan saat kami kemah di Prambanan. Nah, nilai kami saat itu kebetulan Story Akara Citra adalah nilai yang terendah dalam satu tim. Karena saat itu kan ada mentoring. Selama mentoring itu kan ada nilainya ya. Tugas-tugas itu dinilai sama mentor kami. Nah, itu kebetulan ada kesalahan teknis, jadi mentor kami nggak menerima tugas-tugas kami, akhirnya kami dapat nilai jelek, pas nyampe sana kami kaget, terus kami langsung, jadi, tapi karena itu makanya kita jadi semangat untuk mengejar ketinggalan. Jadi kita langsung bersemangat untuk mengejar teman-teman yang lain, akhirnya kita tuh sampai, kan di sana ada presentasi yang di depan juri kalau nggak salah. Itu pas presentasi di depan juri, kita latihan, kan presentasinya nggak benar-benar cuma presentasi kayak ngerjain tugas di kuliahan atau SMA ya. Presentasinya harus bikin kayak drama. Jadi mini drama itu menjelaskan apa sih produknya, berasal dari kebutuhan apa, terus akan dipasarkan kemana. Jadi dalam 3 hari itu kita disuruh bikin mini drama untuk mempresentasikan ke para dewan juri. Nah, itu kita latihan sampai jam 2 malam. Wow. Itu benar-benar, itu yang paling kami ingat tuh benar-benar latihan sampai jam 2 malam, terus besoknya bangun jam 5 buat olahraga bareng. Wah, produktif sekali pokoknya ya. Sangat produktif. Sih. Tapi nah, ini tantangan untuk kaum rebahan nih. Seperti ini nih, Kak. Bisa ubah kebiasaan kalian yang jangan cuma hanya rebahan. Benar banget. Mungkin kalian mau menambahin, Kak? Ya, mungkin kalau saya sih karena nggak terlibat langsung di penilaian ya, Kak Tita ya. Tapi karena pernah ikut aja dan ke lokasi pada saat itu di Palangkaraya kalau nggak salah, di Kak Tita tahun berapa ya, aku lupa. Nah, itu kan kelihatan ya emang
kalau yang dinilai dari juri ya biasanya kita pasti akan ngelihat ini gimana sih cara mereka mempresentasikan idenya. Itu dulu kan. Nah, setelah kita presentasikan ide kita, terus ini gimana sih punya nilai jual nggak ya? Nah itu pasti yang kita nggak bisa serta-merta gue punya ide liar seperti ini gitu loh, tapi lantas ide itu ngawang-ngawang gitu, karena kita kan pasti butuh elaborasi ide apa segala macam. Nah itu mungkin yang perlu jadi catatan juga sih buat teman-teman yang mau ikut Sahabat Budaya, mau ikut kemah, gimana caranya supaya ide itu idenya bukan cuma kita yang bisa paham gitu, tapi kita bisa bikin orang lain untuk tertarik sama ide kita, bisa mengajak orang lain ya tertariknya, entah itu mau kolaborasi atau mau tertarik untuk membiayai kan. Syukur-syukur kalau bisa mau biayain ya, itu kan ya alhamdulillah itu skill-skill itu yang mungkin udah mulai perlu dipikirin sama Sahabat Budaya yang mau ikut di kemah budaya ini gitu loh. Itu sih kalau dari saya ya, melihat pengalaman teman-teman kemarin. Iya, memang sih unsur ya, intinya sih teman-teman semua harus dipersiapkan dengan baik, matang ya, jangan asal-asalan. Kalau kalian perjuangin, pasti deh akan ada hasil yang kalian dapetin, ya nggak sih Kak? Banget. Matang, tapi juga jangan serba takut untuk memulainya. Iya. Nah, betul. Takutnya pengen matang tapi jadi nggak jadi. Ya nggak jadi juga. Padahal kan sebenarnya kalau buat matengin ide kan ya, semakin banyak kita ngobrolin ide itu kan, itu biasanya orang tuh akan ngasih kita masukan gitu loh Kak. Betul. Iya kan? Ini misalnya kita punya ide seperti ini gitu loh. Aku mau bikin ini, terus kayak kok susah ya, tapi mungkin udah ada orang lain, ada teman yang dari luar kota atau apa, itu yang sebenarnya udah pernah melakukan hal yang mirip-mirip lah, itu kan kita bisa jadi tukar pengalaman, jadi bisa berkaca ke pengalaman mereka. Dulu mereka mungkin pernah gagalnya di mana, itu kan bisa menjadi ilmu baru lagi sih buat kita. Jadi ya udahlah, nggak usah takut deh gitu loh kan. Dan nggak ada ruginya ya Kak ya, nggak ada ruginya kok ikut. Nggak ada ruginya. Ya, apalagi kalau udah dapat gebetan Kak, aduh nggak rugi sama sekali deh. Mbak Indah langsung. Langsung flashback ya. Kayaknya kita perlu buka sesi khusus podcast deh untuk bahas gebetan. Off air. Ya, oke. Jadi atau mungkin Mbak Indah bisa share ke kita atau ke teman-teman calon peserta KBKM gitu ya. Nah, setelah kemarin memenangkan KBKM 2019 juara 3 kategori Purwarupa Fisik gitu. Mungkin ada proyek lain yang saat ini sedang digarap seperti apa dan tujuannya buat masyarakat mungkin gitu, atau mungkin masih terinspirasi dari proyek-proyek sebelumnya atau bagaimana, mungkin bisa di-share Mbak. Iya, jadi kemarin baru aja tim kami dari Storia itu ikutin buku ini untuk sebagai peraga lomba mendongeng dari BPCB Banten. Dan kemarin alhamdulillahnya itu bisa memenangkan juara kedua BPCB Banten. Ya, jadi sekalian kita promosiin buku ini, juga sekaligus ikut lomba yang tadi saya bilang kan, kalau semakin kita sering ikut lomba jadi semakin terasah dan dapat orang-orang jadi bisa lebih banyak orang yang tahu tentang produk kita kan. Jadi itu yang sedang kami lakukan. Terus satu lagi, saat ini kita lagi jadi salah satu penerima manfaat dari acara Kita Muda Kreatif dari UNESCO Jakarta, dan yang kerjasama hari Sabtu ini jam 1 siang itu kita akan ada live performance dengan tajuk Bang Ben merayakan Jakarta dan keberagaman. Jadi kita mau menceritakan tentang sejarahnya Bang Ben. Terus sama juga ada live performance dari seniman-seniman di kota itu yang saat ini kita lagi lakukan sih, Storia Karacitra sebagai tim. Keren ya. Jadi KBKM itu kita benar-benar
nggak selesai. KBKM adalah awal mula perjalanan kami. Atau mungkin itu justru batu loncatannya gitu ya. Sepertinya sih Kak, batu loncatan. Gerbangnya dari situ kemudian terbuka semua peluang-peluang yang lain gitu. Dan tadi salah satunya karena ada jejaring atau networking juga gitu banget, ya. Pak. Jadi sebenarnya penting banget untuk teman-teman yang akan menjadi pemenang nanti, uangnya jangan dihabisin buat jalan-jalan atau jajan. Biasanya gitu baik. Kak Indah. Iya, makanya lebih baik diinvestasikan untuk dibuat, direalisasikan itu prototipenya. Karena kemarin sebenarnya uang kita lebih banyak habis untuk membuat prototipe ini. Tapi akhirnya ya jadinya hadiah KBKM-nya itu nggak cuma untuk sesaat doang, jadinya berlanjut terus sampai sekarang. Nah ini justru yang keren nih, dari karya menghasilkan karya lagi, terus aja multiple ini ya. Itu dia, makanya yang acara dari UNESCO Jakarta itu pun mereka aware tentang keberadaan Storia Karacitra itu dari buku ini. Seperti itu. Ya. Jadi benar-benar KBKM ini membantu kami banget untuk mendapatkan koneksi ke lebih banyak orang dan benar-benar mendekatkan kami dengan cita-cita kami untuk membawa perubahan, agent of change di kebudayaan. Cakep. Udah sih itu aja, Mbak. Ini harus jadi inspirasi juga nih sama teman-teman calon peserta ya, bahwa memang KBKM juga bukan akhir dari perjalanan dalam menghasilkan karya. Justru malah itu adalah awal dan bisa dibilang disitulah titik baliknya mungkin gitu ya. Mulai dari situ dan kemudian akan melahirkan karya-karya yang lain. Ini mungkin Mbak Tita ada ada permasalahan dengan masalah jaringan. Jadi kita take over nih. Merangkap aja ya. Kita merangkap aja. Mungkin Mbak Marlina bisa share nih di kondisi pandemi sekarang ini kan tentu orang-orang banyak yang berjuang untuk tetap berkarya ya. Betul. Mungkin bisa diceritakan life hacks seperti apa sih gitu yang bisa dilakukan anak-anak muda buat ngisi kekosongan. Bukan ngisi kekosongan sih ya, lebih ke mengisi waktu dan kebosanan gitu. Ya, selain rebahan ya Kak ya. Selain rebahan dan jajan gitu. Jajan online gitu ya. Jadi ya daripada duit habis buat jajan online ya sebenarnya banyak sih yang bisa kita lakukan ya. Mungkin teman-teman sekarang juga bisa manfaatkan teknologi itu ya gitu. Ya sekarang ini kan banyak banget aplikasi yang mudah banget buat diaplikasikan itu untuk mengisi kebosanan. Misalnya kayak saya kan nggak suka, bukan gamers gitu ya, saya kan nggak terlalu suka main game. Jadi kalau teman-teman pada mabar lah apa segala macam gitu, kadang ngelihat aduh itu bukan saya banget. Tapi banyak hal lain yang bisa kita lakukan. Antara lain ya kita bisa bikin podcast seperti ini kan. Nah podcast seperti ini kan udah banyak medianya nih Kak. Ya kan udah banyak banget media-media baru yang bermunculan yang bisa mengakomodir anak-anak muda untuk beraktualisasi gitu loh melalui karya. Nah, selain podcast, kita juga bisa mengikuti webinar-webinar yang bermanfaat. Itu banyak banget kelas-kelas daring yang dilakukan ya bukan cuma di Direktorat Jenderal Kebudayaan ya Kak ya, tapi juga banyak di instansi-instansi lain yang membuka kelas webinar yang tentu saja kita bisa mencari ilmu sebanyak-banyaknya di kegiatan itu. Nah, selain itu kalau memang kita juga kebetulan tertarik karena saya juga istilahnya agak-agak ini ya suka film ya, kita juga bisa bikin karya kok dengan kondisi gadget seadanya gitu. Misalnya kita punya handphone, semua pasti udah punya handphone yang berkamera lah ya. Itu kita bisa merekam keseharian kita gitu. Kita bisa merekam keseharian editing dan akhirnya nanti kan bisa menjadi dokumentari tentang apa ya yang mungkin kita bisa bercerita banyak lah di situ. Kita bisa posting di YouTube, kita bisa ikutkan lomba seperti itu. Karena kalau boleh sedikit ngiklanin program nih ya Kak ya. Nebeng iklan ya Kak. Jadi kita endorse dong Kak gitu loh. Jadi sponsor apa gimana ya? Enggak juga sih Kak. Jadi kita tuh punya kegiatan namanya rekam pandemi. Rekam pandemi itu yang beberapa teman-teman dokumentaris yang merekam situasi yang terjadi di sekitarnya
perubahan yang terjadi, perubahan sosial budaya yang terjadi akibat adanya pandemi COVID ini. Nah, itu kan bisa teman-teman tiru ya caranya ya, dengan cara kita bikin video pendek, kita bisa posting ke mana-mana. Itu kan nanti ya siapa tahu kita bisa jadi konten kreator, Kak. Siapa tahu kita bisa buka menjadi YouTuber gitu loh kan, ya seperti itu. Nah, atau bisa nulis. Kayak tadi kan Kak Indah di akhirnya menulis buku. Nah, kita juga bisa menulis menulis naskah film. Nah, ketika ada kesempatan untuk mengikuti film market atau apa, ketemu dengan investor, itu kan akhirnya bisa menjadi batu loncatan untuk mendapatkan investor seperti itu. Untuk akhirnya nanti kita bisa jual produk itu yang hasil dari iseng-iseng kita di rumah, itu kita bisa jual menjadi suatu karya. Jadi ya daripada rebahan, ya udahlah. Pagi-pagi bangun mandi, ya ayo bangkit lah, ya udah bangkit anak muda ya kan, bangkit jangan rebahan mulu gitu loh. Jadi dan itu juga istilahnya banyak banget media acara-acara seperti Kemah Budaya yang sebenarnya memfasilitasi hal-hal seperti ini gitu kan. Di KBKM juga ada kelas inspirasi seperti ini ya Kak. Ya saya ingat juga ada diskusi-diskusi seperti ini kan. Jadi banyak banget deh yang bisa anak-anak muda sekarang lakukan gitu. Banyak sih jalan menuju Roma, Kak. Oh, pokoknya intinya bangkit ya, semangat. Bangkit anak muda. Nah, oke. Ini aku balik lagi ke Kak Indah ya. Kak Indah, gimana sih Kak? Aku minta tips and tricks. Nah, ini untuk bisa berbagi buat teman-teman calon peserta KBKM 2020 ya. Bagaimana sih Kak membangun kekompakan dalam suatu tim? Nah, itu kan susah banget ya Kak, menyatukan kepala itu sulit banget. Coba Kak dijelasin di sini. Iya, jadi kalau benar-benar mau satu dan tidak ada perselisihan itu mustahil ya. Nggak mungkin sih ya. Nggak mungkin, itu nggak mungkin banget. Jadi kami pun juga berantem waktu memutuskan mau bikin prototipe apa, ide produknya apa, terus bahkan saat di kemah pun kita sempat berantem juga soal gimana cara mempresentasikannya, terus gimana membagi peran, pembagian tugas segala macam. Yang penting sih kalau saat untuk mencari menjadi tim yang hebat itu adalah saat kita berantem kayak gitu, bukan menjadi terpecah belah, tapi gimana cara nyari solusinya. Karena berantem adalah cara mencintai yang berbeda. Oh iya, benar banget. Jangan sampai gelut, Kak. Jangan sampai kita cinta ya. Jadi kalau nyari tim lebih baik cari teman-teman yang kalau sampai pun berantem tidak baperan. Jadi kalaupun berantem ya udah selesai, saat itu juga berantem aja udah selesai. Kita adu argumen aja, tapi setelah itu selesai, kita balik lagi jadi temenan kayak gitu. Nah, terus, betul, jangan sampai baper ya. Karena ini kan juga demi cita-cita bersama ya ibaratnya, itu yang paling penting sih. Jadi dari awal tuh memang harus satu visi misi. Kita mau bikin produk apa, kita mau menyelesaikan isu apa, itu harus selesai di situ. Kemudian baru lanjut ke permasalahan selanjutnya. Kita mau bikin produk apa, itu benar-benar harus step by step dan jangan campur-campurin semuanya. Jadi benar-benar harus diselesaikan satu persatu kayak gitu sih kalau kita. Betul banget sih. Jadi intinya membangun kekompakan dalam tim itu penting banget ya Kak ya. Sampai salah ngomong kan ribet nih. Saking antusiasnya nih untuk membagi pengalamannya ya dari Kak Indah ini ya. Keren banget sih. Nah Kak, kalau yang kedua nih, ada lagi tipsnya Kak. Coba share bagaimana mengemas nih ide agar dapat diterima ya Kak. Untuk masyarakat kan susah ya Kak, susah gampang lah ide itu diterima. Coba Kak, share ke kita semua. Pertama riset sih. Iya, kita harus tahu dulu pasar kita itu akan seperti apa. Kita mau pasar kita ke orang middle up atau menengah ke bawah. Nah, itu harus jelas. Nah, baru kalau itu udah jelas, produk kita jelas juga, baru kita akan memikirkan tentang pengemasan.
Kayak gitu. betul. Jadi nanti akan diajarin kok. Itu saya juga awal-awalnya, ini apa? Tapi nanti saat mentoring benar-benar akan dijelaskan dengan sejelas-jelasnya oleh para mentor tentang bagaimana sih caranya bikin produk, nyari permasalahan itu di masyarakat, terus nyari pasarnya gimana. Itu benar-benar akan diajarkan. Gitu. Benar-benar belajar dari awal. Ya, yang penting banget sih Kak belajar dari awal itu ya. Membangun semua itu ya butuh proses lah ya. Nggak bisa langsung begitu aja ya kan. Nah, ternyata nggak kerasa ya, sudah semua nih dijawab. Semua nih. Mungkin Kak Marlina, Kak Nina, Kak Indah mungkin bisa memberikan masukan atau satu sepatah kata ya kan untuk teman-teman calon peserta nih KBKM 2020. Coba deh dari Kak Lina dulu deh. Gimana Kak? Nina apa Lina nih? Nina nih. Nina, sama sih ya. Mirip namanya. Oke, aku berarti ya? Kak Nina ya Kak. Ya, jadi buat sahabat muda di luar sana, dimanapun berada, pandemi COVID-19 ini membuat manusia mencari cara baru untuk tetap bisa mengekspresikan diri. Nah, KBKM ini adalah salah satu jawabannya agar anak muda bisa tetap berkarya dan juga berekspresi. Jadi sayang banget kalau sampai dilewatkan kesempatannya dan pendaftaran itu tinggal 2 hari lagi, jadi jangan dinanti-nanti, siapkan idemu, tarung di KBKM 2020. Itu sih. Nah, betul banget. Sip banget sama Kak Nina. Coba kalau ke Kak Indah, gimana Kak? Ayo Kak. Aduh, kalau saya sih nggak akan panjang. Intinya udah ikutan aja KBKM, nggak akan nyesel. Udah. Itu singkat tapi dalam artinya ya Kak. Intinya memang itu. Karena benar-benar banyak banget yang bisa didapat. Semuanya didapat dari KBKM. Nggak ada yang ruginya ya. Semua tuh positif semua buat kita semua. Oke. Kalau Kak Lina nih apa nih? Kayak sudah ingin memberikan statement-nya. Enggak sih, kalau sebenarnya gini ya, kalau buat saya kesempatan apapun itu ambil aja dulu, coba aja dulu gitu. Nggak ada salahnya mencoba kan. Nggak ada kata gagal juga kok dalam hidup, yang ada hanyalah keberhasilan yang tertunda. Ya nggak sih? Nah, syukur-syukur di KBKM di Kemah Budaya bisa dapat gebetan Kak, kayak Kak Indah kan? Ya udah itu nilai plus nih. Kalau alumni ada yang lihat, ya maaf ya kayak jadi kebongkar nih kayaknya. Mungkin ada nanti yang komen ya di YouTube. Iya. Saya gebetannya Indah. Nanti kita lihat ya di YouTube ya Kak. Iya. Jadi ini acara yang bagus banget sih, tapi yang jelas ini acara yang bagus banget. Ini sangat penting untuk kita ikuti karena seperti tadi yang kita sudah bahas bareng-bareng, ini bisa menjadi batu loncatan, bisa menjadi gerbang untuk proyek-proyek ke depannya. Itu aja sih. Jadi rugi kalau nggak ikut. Ya, betul banget. Kita ini di sini para narasumber dan tentunya saya juga meluangkan waktu nih teman-teman buat kalian sampai kita bela-belain ya podcast ini. Kita hadirkan nih teman-teman sekali lagi, mudah-mudahan sudah jelas ya karena kan ini didengar ya. Mungkin masyarakat Indonesia sukanya mendengar ya. Kalau membaca mungkin masih kurang. Ya. Kalau mendengar itu seneng ya. Lisannya masih kencang. Seperti tadi clickbait. Ini kita untuk membangkitkan semangat teman-teman ya, untuk kalian yang belum mendaftarkan diri dan kelompoknya bisa mendaftarkan di kbkm.kebudayaan.id. Nah, karena ini waktunya tinggal 2 hari lagi guys. Dari hari Sabtu, Minggu, Senin. Berarti kurang 2 hari ya? Bener ya, kurang 2 hari. Paling 29 kurang 12. Jangan kayak gitu ya. Jangan kayak gitu. Biasanya itu nanti loading websitenya itu jadi penuh ya, karena kebiasaannya nih mahasiswa sukanya nunggu di akhir. Iya. Biasanya injury time tuh Kak, injury time. Nah, jangan itu seperti itu ya. Nanti kalian, Kak, saya nggak bisa masuk nih, Kak nggak bisa nih, Kak. Pasti langsung deh, dibom nih, narah hubungnya ya. Curhat. Nah, karena teman-teman ya, ini panitia berusaha juga, kalau misalkan websitenya terkendala,
panitia menyediakan bisa lewat Google Form di bit.ly /daftar KBKM 2020. Itu juga ada di IG, YouTube. Kita share semuanya di situ untuk memudahkan teman-teman daftar. Oke, nggak ada alasan lagi untuk daftar untuk tidak mau daftar KBKM. Jelas dari tadi Kak Lina sampaikan, Kak Nina, Kak Indah jelaskan, semua mendapatkan keuntungan ya. Digaris bawahi lagi, pesannya jangan malas membaca. Oke? Oke, kayaknya nggak kerasa ya, kayak kurang nih kita nih bicara podcast ini ya. Kayaknya butuh waktu yang lama, tapi mungkin lain kesempatan kita bisa bertemu kembali di acara yang berikutnya ya Kak ya. Terima kasih Kak Lina, terima kasih Kak Nina sudah hadir di sini. Semoga bisa memberikan energi positif ya ke teman-teman. Tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, kenali dulu KBKM, pelajari, dalami dengan penuh semangat, perasaan guys. Maka niscaya kalian akan menyayanginya dan sukses menghampiri. Oke? Semangat guys. See you. Terima kasih semuanya. Bye. Bye.